Halo semuanya, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana orang zaman dulu saling berkirim pesan sebelum ada WhatsApp, email, atau bahkan telepon? Di video ini, kita akan menyusuri jejak panjang sejarah layanan pos, mulai dari kurir berkuda zaman kerajaan hingga sistem logistik digital yang kita kenal hari ini. Yuk, kita mulai perjalanan lintas zamannya. Dari tanah liat ke jalan raya kekaisaran, sejarah pos dimulai sekitar 5,0 tahun yang lalu di Mesopotamia dengan surat yang diukir di tanah liat. Di Mesir kuno, kurir kerajaan membawa pesan hanya untuk Firaun. Tiongkok membangun jaringan estafet kurir sejak dinasti Zhou, dan Persia memperkenalkan sistem pos cepat dengan stasiun Chaparhaneh di sepanjang Royal Road. Tapi yang paling canggih pada masanya adalah sistem cursus publicus dari Kekaisaran Romawi, lengkap dengan stasiun, kuda segar, dan penginapan semua demi komunikasi pemerintahan yang efisien. Namun, layanan ini hanya untuk elit. Akses masyarakat umum sangat terbatas. Barulah beberapa abad kemudian, pos menjadi layanan publik. Revolusi layanan pos jadi milik umum, abad ke-19 membawa perubahan besar. Di Inggris, Royal Mail membuka layanan untuk umum dan menciptakan revolusi besar dengan penemuan perangko pertama, yaitu penny black. Dengan perangko dan tarif seragam, mengirim surat jadi murah dan mudah. Volume surat meledak, dari 67 juta surat per tahun jadi lebih dari 1 miliar pada 1875 loh. Di Amerika, Benjamin Franklin mendirikan USPS, yang hingga kini masih menjadi tulang punggung komunikasi nasional dan penggerak perdagangan. Layanan pos di Indonesia. Dari penjajahan ke kemandirian kantor pos pertama di Indonesia, berdiri di Batavia pada tahun 1746. Tujuannya untuk memastikan surat para pedagang aman dan memperkuat kendali kolonial. Setelah kemerdekaan, pos menjadi simbol perjuangan. Angkatan Muda PTT mengambil alih dari Jepang pada 27 September 1945. Perusahaan ini berevolusi jadi PT Pos Indonesia dengan lebih dari 24 titik layanan di seluruh negeri, bahkan menjangkau daerah terpencil. Digitalisasi, e-commerce. Pos di era baru memasuki abad ke-21, email dan pesan instan memang menggerus jumlah surat. Tapi e-commerce justru menyelamatkan industri pos. Kini, fokus layanan bergeser ke pengiriman paket dan logistik. Pos Indonesia menjawab tantangan ini dengan aplikasi Pos Aja, layanan same-day delivery, dan gudang digital bernama Story untuk mendukung UMKM. Tak hanya itu, layanan pelacakan real-time dan digitalisasi sistem surat juga menjadikan pos makin adaptif. Industri pos global terapkan AI dan robot untuk sorter paket. Bahkan, drone seperti DJI Flycart digunakan untuk kirim paket ke daerah terpencil. Teknologi seperti smart logistics dengan IoT, pelacakan otomatis, dan kendaraan otonom mulai menjadi standar baru pengiriman. Tantangan terbesar pos saat ini adalah menurunnya volume surat, persaingan dari kurir swasta, ekspektasi pelanggan yang terus meningkat. Pos dukung ekonomi digital. Layanan pos bukan hanya soal mengirim surat atau paket. Ia adalah saksi sejarah, penggerak komunikasi, dan kini menjadi bagian penting dari transformasi digital dunia. Dari jalan kuno ke Kekaisaran Romawi hingga peluncuran drone dan aplikasi digital, pos telah membuktikan satu hal, mampu beradaptasi dan terus relevan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.